Haleluya. Bersyukur ya, torang malam hari ini boleh ada di rumah Tuhan. Bersama dengan keluarga kita, kita mau mengakhiri tahun 2024 dengan berada di rumah Tuhan. Dan kita akan memulai tahun yang baru dengan suasana ibadah, suasana worship kita naikkan kepada Tuhan. Dan kita percaya bahwa sepanjang tahun 2025 Tuhan akan menuntun perjalanan saudara dan saya. Katakan amin. Haleluya. Semangat belajar firman Tuhan. Malam hari ini saya memberi tema khotbah saya, Counting the Days, ya artinya menghitung hari-hari. Siapa suka menghitung hari-hari sini? Amin. Nggak sangka kan, sungguh luar biasa tuh Tuhan Yesus. Orang boleh berada di hari yang keberapa? 365 hari, luar biasa tuh Tuhan Yesus. Saya berada di tempat ini semua karena anugerah Tuhan. Saya boleh berdiri sekarang ini semua karena kemurahan daripada Tuhan. Amin, haleluya, semangat ya. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur 90 ayat 12. Firman Tuhan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Firman Tuhan dalam Mazmur 90 ini ditulis oleh Musa pada waktu Musa sudah lanjut usia. Tuhan mengilhamkan kepada Musa kebenaran ini untuk mengingatkan saya dan saudara bahwa betapa singkatnya hidup di muka bumi ini. Makanya kita harus menghitung hari-hari hidup kita di muka bumi ini. Karena hidup di dunia ini hanyalah sementara saja. Kita masuk di dalam poin yang pertama, yaitu mengapa kita harus menghitung hari-hari. Menyadari betapa fananya hidup ini, menyadari bahwa betapa singkatnya hidup di dunia ini. Hari-hari yang kita lalui ini, sungguh benar-benar kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kalau sepanjang tahun kita boleh lewati suka dan duka, Tuhan menyertai perjalanan saya dan saudara sepanjang tahun 2025. Kita patut menaikkan syukur malam hari ini. Kita boleh ada sampai saat ini. Itu bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi semua karena kekuatan yang Tuhan berikan. Semua karena anugerah Tuhan. Kita harus menghitung hari-hari kita hingga kita beroleh hati yang bijaksana. Di dalam Mazmur 90 ayat 10 berkata, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Manusia pertama Adam mencapai umur 930 tahun, dan yang paling lama adalah Metusalah berumur 969 tahun. Pada zaman air bah umur manusia mencapai 120 tahun. Tetapi dikatakan di dalam Mazmur 90 ayat 10 berkata, masa hidup kami 70 tahun. Jadi yang sudah di angka 70, mereka sudah memasuki masa bonus. Katakan masa bonus. Jangan lirik kiri kanan yang berambut putih, dia duluan paling mungkin ya, yang dipanggil pula oleh Tuhan. Jangan ya, realita ada yang mencapai sampai 70 tahun sudah dipanggil pula oleh Tuhan. Kematian itu rahasia ilahi. Haleluya. Jadi kita harus benar-benar menggunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Kita harus menghitung hari-hari kita, dan kita harus menggunakan semuanya sesuai. Kita melakukan akan kehendak Tuhan, hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Yaitu hidup seturut dengan kehendak Tuhan, yaitu hidup melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita hidup memuliakan akan Tuhan. Menyadari betapa singkatnya waktu kita di bumi ini. Kita buka kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Petrus 1 ayat 24 berkata, sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Kita bisa lihat rumput, paginya masih fresh dan sorenya sudah layu. Begitulah kehidupan kita sebagai manusia. Kita ibarat rumput. Hidup kita hanya sebentar di muka bumi ini. Makanya kita harus menghitung hari-hari kita. Rumput itu tidak permanen. Begitupun dengan kita. Kita tidak selama-lamanya berada di muka bumi ini. Di dalam Mazmur 90 ayat 3 sampai 6 berkata,
Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Jadi kita mati akan kembali menjadi tanah. Ini firman Tuhan. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia sama seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi berkembang dan bertumbuh di waktu petang lisut. Jadi ini firman Tuhan yang ingatkan kepada kita semua pada malam hari ini, bahwa betapa singkatnya hidup di bumi ini. Karena di hadapan Tuhan itu 1 hari sama dengan 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Artinya Tuhan begitu sabar menanti kita. Kalau kita masih hidup di dalam dosa, kita harus bertobat. Tuhan menanti dengan sabar supaya kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita masih mungkin hidup di dalam kepahitan atau kebencian, atau masih ada dosa yang kita simpan selama ini, kita harus akui di hadapan Tuhan. Tuhan bukakan firman Tuhan pada saya ini yang ayat pembuka, yaitu di Mazmur 90 ayat 12. Ini menjadi perenungan saya sepanjang bulan Desember ini. Tuhan bukakan firman ini kepada saya dan untuk dibagikan pada malam hari ini. Kita buka di dalam 2 Petrus 3 ayat 8. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan 1 hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Amin. Dalam Yakobus 4 ayat 14 berkata, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Para mama-mama ini kalau jam memasak kan, masak air, masak nasi, kita kan sering lihat uap ya, bapak-bapak juga ya. Lihat uap hanya sebentar saja, kemudian hilang. Begitupun dengan kehidupan kita. Kita tidak selama-lamanya ada di muka bumi ini. Katakan kiri kanan, hidup ini hanya sementara. Coba kok kasih tepuk pundak kiri kanan. Kita hanya haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan dulu. Minta izin saya mau minum sebentar. Saya berantusias bahwa firman Tuhan pada malam hari ini luar biasa. 1 tahun 365 hari, 52 minggu, 8.760 jam, 525.600 menit, dan 31.536.000 detik. Luar biasa penyertaan Tuhan sepanjang tahun ini. Kita boleh merenungkan akan setiap kebaikan Tuhan, setiap pertolongan Tuhan, setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan saya dan saudara. Kita merenungkan kebaikan Tuhan pada malam hari ini. Kita masuk di dalam ayat yang berikut ya. Di dalam Mazmur 139, Pastor next. Dalam Yakobus 4 sudah ya, saya sudah bacakan Yakobus 4 ayat 14. Mungkin ini pengaruh sudah malam ya, kadang ngantuk sedikit. Haleluya. Ada 2 jenis waktu, yaitu Kronos dan Kairos. Kronos itu waktu biasa, yaitu bisa dihitung dengan jam, tanggal, hari, bulan, dan tahun. Sedang itu akan selalu ada, tetapi waktu Kairos itu hanyalah sebuah kesempatan, sebuah momentum. Dan kalau itu datang kepada kita semua, kita harus ambil itu. Karena kesempatan itu tidak akan datang untuk kedua kalinya, itu Kairos. Jadi ada 2 jenis waktu, ada Kronos dan Kairos. Kita harus benar-benar menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk melayani Tuhan. Saya mendorong kita semua yang belum melayani, boleh melayani Tuhan. Amin. Pergunakan benar-benar waktu yang Tuhan percayakan buat saya dan saudara. Katakan amin. Kita masuk di dalam poin yang kedua, yaitu menghitung hari berarti mengevaluasi atau menilai hidup yang sudah kita jalani. Memang kalau kita menghitung waktu, kita menghitung hari-hari kita memang sudah bijaksana. Kita melihat kalender kita bahwa hidup ini hanya sementara saja. Akan tetapi kita tidak hanya berhenti sampai di situ saja.
Kita harus mengevaluasi, menilai kehidupan yang sudah kita jalani sepanjang 1 tahun. Ada amin? Tahun ini goal apa saja yang sudah saudara capai? Bisa untuk goal untuk diri sendiri, untuk pasangan, goal dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Kita bisa renungkan ya, kita bisa jawab sendiri goal apa saja yang sudah kita capai sepanjang tahun 2024. Kita bersyukur kepada Tuhan, oleh anugerah Tuhan, Gereja AFC Tondano boleh merayakan ulang tahun yang ke-25 di tahun ini. Kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan sudah memberkati gereja ini, bahkan di tahun ini juga kita sudah beribadah di gedung yang baru. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan, Tuhan begitu baik. Tahun ini ada luar biasa pekerjaan Tuhan, apa yang sudah Tuhan kerjakan atas gereja kita, atas gereja AFC Tondano. Amin. Gedung ini memang bukan tujuan air ya, tapi kita bersyukur di tempat ini kita diperlengkapi. Di tempat ini kita menemukan komunitas rohani. Kita ada keluarga rohani yang saling menopang satu dengan yang lain, saling menguatkan satu dengan yang lain. Kita sini mesti baku-baku sayang, lupakan masa lalu kita ya. Kita mau untuk masuk 2025 benar-benar kita merasakan bahwa keluarga kita keluarga rohani, keluarga yang sangat kita cintai. Kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Amin. Memang tidak menutup kemungkinan kan firman Tuhan bilang besi menajamkan besi, manusia menajamkan sama, itu pasti ada lah ya. Tapi kita bersyukur kita boleh ada di tempat ini, sini kita diperlengkapi. Kita ada rumah, kita di sini ada di gereja lokal kita untuk bertumbuh. Amin. Perusahaan-perusahaan membuat laporan tahunan untuk membuat evaluasi internal. Dan mereka mempelajari data-data selama setahun terakhir. Serta mereka membuat target. Tentunya mereka akan membuat target tahun depan lebih besar dari tahun ini. Saya percaya pengusaha-pengusaha yang di tempat ini juga pasti akan buat target. Kalau ada goal yang belum dicapai pada tahun ini, mereka pasti akan buat target untuk tahun depan. Mungkin tahun ini ada kerugian sedikit, atau tahun ini sedikit karyawan, mungkin tahun depan akan tambah karyawan. Mungkin omset tahun ini sebesar begini, mungkin mereka akan tambah lagi omset tahun depan begini banyak, ya harus kita capai. Jadi para pengusaha-pengusaha pasti seperti contoh Bunda Jen, pengusaha resto, kafe, pasti dia tahun depan dia berpikir, saya mau ciptakan menu yang baru supaya resto saya akan semakin banyak orang yang akan datang. Ya begitu pengusaha-pengusaha pasti, Bunda Fili juga seorang pengusaha pasti akan berpikir, saya mau buat menu tahun depan pasti lebih enak dari tahun ini, sehingga saya akan banjir orderan. Luar biasa ya. Pengusaha yang inovatif adalah pengusaha yang memiliki kemampuan untuk menciptakan ide-ide yang baru untuk bisnis mereka, meningkatkan kualitas produk mereka dan layanan serta bisnis mereka. Itu pengusaha yang inovatif. Oh, haleluya. Jadi secara pribadi juga kita harus mengevaluasi diri kita di sepanjang tahun ini supaya kita akan buat resolusi untuk tahun yang baru. Katakan amin. Evaluasi diri sendiri yaitu di mana kelemahan kita, di mana kekuatan kita. Misalnya kelemahan saya dulu yaitu saya kurang menguasai diri, suka marah-marah itu dulu. Tapi ketika kita evaluasi diri dan akhirnya Tuhan minta supaya Martina kamu menjadi lebih lembut lagi. Oh haleluya. Itu Tuhan minta supaya Bunda Fili lebih lagi sukacita. Contoh. Haleluya. Jadi kita harus evaluasi diri kita. Di mana kemenangan kita tahun ini? Di mana kegagalan kita? Kita juga harus upgrade diri kita. Upgrade diri kita, misalnya kita ikut kursus, kita bisa ikut seminar, ikut CGSL. Siapa yang belum ikut CGSL? Tapi semua sudah ikut ya. Saya mendorong tahun depan lebih banyak lagi orang untuk dimuridkan, ikut CGSL. Amin, semangat. Dan bukan hanya dimuridkan, tapi setelah itu jadi guru, memuridkan lagi. Amin. Terjadi multiplikasi. Amin. Kita jangan minder ya, kalau mungkin kita secara pendidikan formal rendah, tapi karena kita rajin membaca, kita mau upgrade diri kita,
kita pasti cara berbicara kita pasti nanti kayak orang-orang S1 karena kita mau upgrade diri kita. Kita mau tambah sekolah atau ikut kursus. Saya belajar otodidak. Saya orangnya tidak tahu buat kue, tapi saya mau belajar otodidak. Saya tidak kursus buat kue, tapi saya bisa buat kue. Saya bersyukur bisa buat kue dan bisa ada yang melirik juga membeli kue saya. Tapi saya tidak kursus, hanya belajar otodidak saja karena saya suka mau kembangkan baking ya, membuat kue. Mari kita buka firman Tuhan dalam Mazmur 139 ayat 23 sampai 24. Firman Tuhan, selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Amin. Jadi kita serahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan yang paling tahu hati kita semua. Tuhan yang paling kenal siapa kita. Tuhan kenal nama kita masing-masing. Saya kalau ada masalah, saya cuma datang kepada Tuhan di kamar dan saya banyak menangis di kaki Tuhan. Kalau mau cerita kepada orang lain, mau cerita kepada orang tua, terbatas mereka. Tapi kalau kita ceritakan pergumulan kita di hadapan Tuhan, Tuhan yang turun tangan dalam masalah kita. Amin. Tuhan ambil alih semua masalah kita. Tuhan akan bebaskan kita. Amin. Kita akan dibebaskan Tuhan. Dan kalau kita lebih setia lagi, maka setiap promosi-promosi itu akan datang daripada Tuhan. Kita boleh berangan-angan dan bermimpi tahun depan kita dapat promosi. Mungkin di kantor kita akan mendapat promosi. Di kantor sebagai PNS, sebagai karyawan, sebagai pengusaha, Tuhan akan memberkati usaha kita. Mari kita refleksikan kebiasaan apa yang ingin kamu hilangkan. Misalnya kebiasaan yang ingin kita hilangkan itu malas bangun pagi, malas berdoa. Misalnya kebiasaan telat datang doa volunteer. Enggak menyinggung ya, tapi kalau tersinggung sedikit enggak apa-apa. Oh, ada Pastor Aaron sini. Semua plan-plan rajin ikut doa volunteer. Semangat semuanya. Dan kebiasaan apa yang ingin kamu teruskan? Misalnya rajin membaca Alkitab, bersaat teduh bersama dengan keluarga. Pastor Yandi pasti begitu, dia rajin bersaat teduh, rajin puasa dia dapat lihat. Haleluya. Jadi kebiasaan baru apa yang ingin kamu mulai? Kalau saya bertanya kepada suami, boleh enggak tahun depan saya mau piara hewan? Saya juga suka mau piara hewan, tapi suami enggak suka piara hewan. Kalau kita tidak hobi menanam bunga, tahun depan boleh kita memulai sesuatu yang baru, yaitu bisa menanam bunga, berkebun ya. Iya, kalau suami enggak bisa kasih piara hewan ya terpaksa harus berkebun atau hal-hal apa saja, misalnya olahraga, misalnya merawat kecantikan juga. Kalau rawat kecantikan kita nanti tambah happy ya. Kalau muka kita jadi cantik mungkin. Jadi kita merawat kecantikan. Mungkin tahun depan saya buat resolusi, saya mau suka langsing tahun depan supaya baju-baju yang lama boleh tapas. Dari ukuran S jadi L, bahkan XL. Jadi mau buat resolusi tahun depan. Ini hanya just itu ya, kusia dosa dikit. Supaya Natal tegang dengar, amin. Masih menikmati firman Tuhan, semanganto sama ini. Oh haleluya. Di dunia sekuler juga ada kebiasaan yang menjauhkan seseorang dari kesuksesan di dunia sekuler, yaitu sering beralasan, perfeksionis berlebihan, jauhi orang-orang yang berpengaruh negatif, tidak menghargai waktu dan pesimis. Inilah kebiasaan ya di dunia sekuler ya, kebiasaan yang menjauhkan seseorang dari kesuksesan yang namanya sukses. Semua kita di sini pasti suka sukses ya. Orang-orang yang bekerja di sekuler pasti suka sukses, enggak mau gagal kan? Karena orang-orang yang memiliki masa depan cerah pasti akan memperbaiki setiap kegagalan. Berbeda dengan orang yang cuma pintar buat alasan, mereka tidak mau memperbaikinya. Orang yang terlalu perfect berlebihan selalu mau tampil sempurna. Takut salah, bahkan jadi kurang percaya diri, bahkan selalu membandingkan diri dengan orang lain. Ini orang yang terlalu perfect. Yang ketiga, jauhi orang-orang yang berpengaruh negatif.
Karena kalau kita berteman dengan orang-orang negatif, maka pikiran-pikiran kita akan seperti mereka. Itu menjauhkan seseorang dari kesuksesan. Dan yang keempat, tidak menghargai waktu, yaitu membuang-buang waktu. Ini juga menjauhkan seseorang dari kesuksesan. Ini dunia sekuler ya, saya search. Dan yang kelima itu pesimis, mudah menyerah, putus asa. Ayo katakan kiri kanan, buat resolusi untuk tahun yang baru. Katakan kiri kanan, buat resolusi tahun yang baru. Amin. Masih ada sukacita ini? Belum mengantuk? Lanjut ya. Lanjut firman Tuhan lagi ya. Di dalam Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Firman Tuhan. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah ia. Ini adalah sebuah perumpamaan. Seorang tuan yang punya kebun anggur dan ada pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Sudah 3 tahun dia datangnya tidak berbuah. Dan dia bilang pada pengurus kebun anggur, bilang potong coba dia. Bukan apalagi dia bertumbuh di sini nak jaba buah. Lebih baik potong. Siapa yang punya pohon di sini nak jaba buah? Potong jo atau masih kasih kesempatan. Atau pastor bilang kalau kata tuh di harvest itu pernah alpokat nak babuah, pastor so todong denger gaji bilang tamu gergaji ngana kalau tahun depan ngana nak babuah ya. Pada akhirnya alpokat ini babuah banyak sekali. Mesti jaga sedikit sok kotek, enggak kotek. Jadi Tuhan masih kasih kesempatan saya dan saudara. Kalau tahun ini kita banyak miss dengan Tuhan, tahun ini kita banyak yang kurang, tahun ini mungkin kita hidup jauh dari Tuhan, tahun ini kita belum berbuah, belum berubah, karakter masih sama seperti dulu. Tuhan masih kasih kesempatan loh, sebentar tahun baru. Jangan beke-beke ulang, Tuhan bilang. Kasih kesempatan, jangan sama nini pong itu. Dia bilang semua potong jo tarik anak bapak buah. Jadi masih ada kesempatan buat saya dan saudara untuk di tahun yang baru kita akan merubah kehidupan kita, memperbaiki karakter kita. Kita harus benar-benar mengandalkan Tuhan di dalam setiap tugas kita. Sebagai PNS, sebagai karyawan, sebagai pengusaha harus mengandalkan Tuhan. Amin. Hidup kita benar-benar harus berbuah supaya buah-buah kita akan dinikmati oleh orang sekitar kita. Buah itu kan tidak dinikmati dirinya sendiri, tetapi dinikmati oleh orang lain. Hidup saya juga begitu banyak proses demi proses saya jalani, dan saya bersyukur saya ada di titik ini semua karena kemurahan Tuhan. Kalau bukan Tuhan, saya sudah benar-benar tidak dalam pelayanan. Tuhan adalah pemilik waktu. Ingat ya, Tuhan adalah pemilik waktu. Saya dan saudara hanya sebagai pengelola waktu. Jika waktu kita Tuhan nyatakan waktumu sudah selesai, ngana enggak bisa tolak, ya. Jadi katakan kiri kanan, kelola baik-baik itu waktu. Semua tahun baru komang, jangan begitu terus tuh hidup, mesti berubah. Jangan bawa tuh ke manusia lama, berubah bro, berubah sis, ya. Jangan begitu terus tuh hidup, mesti banyak berubah. Karena apa? Kita harus mempertanggungjawabkan setiap perbuatan kita di hadapan Tuhan. Amin. Kalau kita jahat terus pak orang, panjahat terus, satu waktu menghadap Tuhan, Tuhan akan adil ya. Kalau panjahat terus, panjahat dia. Kalau sepembaik, aduh sebanyak orang badekat. Amin. Masih panjahat atau pembaik, kata kiri kanan, pembaik jo, semua tahun baru ya. Jangan simpang-simpang marah. Suami istri kalau baku tasontong, baku baik jos, bantar semua tahun baru. Buju jo pak istri, buju jo pak suami, tahun baru, pap tahun baru ya, ada baju baru. Haleluya. Roma 14 ayat 12 berkata, demikianlah setiap orang di antara kita
akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Tajus batakwe. Dulu kita hidup benar-benar tidak beres, tapi ketika Tuhan selalu tegar dengan firman Tuhan, Tuhanlah yang mengubahkan kehidupan saya. Kita masuk di dalam poin yang ketiga. Miliki hati yang bijaksana. Dalam 1 Petrus 4 ayat 2 sampai 3. Boleh orang mau baca sama-sama supaya orang semangat. Ada di depan 1 Petrus 4 ayat 2 sampai 3. 1, 2, 3. Supaya waktu yang sisa jangan kamu gunakan menurut Amin. Saya manggil dua orang pemuda, Jos dan Sekri. Ayo tampil ke depan. Ini ilustrasi ya. Thank you Pastor. Just duduk, coba minum aja dulu. Duduk sini. Kamu buka aja, kamu minum, Mbak minum. Kita lihat ilustrasi ini bagaimana mereka berdua ini contoh ya saja ilustrasi. Mereka berdua ini hidup berfoya-foya. Mereka menghabiskan waktu mereka minum-minum, mabuk-mabukan. Ini ilustrasi ya. Siapa mau tambah? Cuma 2 orang tuh, cuma 2 gelas. Ini ilustrasi cuma ya. Ini jangan, ini enggak serius ilustrasi ya. Ini 2 pemuda hidup berfoya-foya. Boleh siapa yang ada mereka juga bukan cuma minum-minum, tapi mereka juga suka wanita. Ini cuma ilustrasi ya. Berfoya-foya ya. Jalan pamabo Joseph, jalan pamabo nanti tambah le minum, just tambah le minum. Mereka minum ini cap tikus, ini cuma ilustrasi ya. Minum-minuman keras, mereka tidak menghargai waktu Tuhan. Mereka hidup berfoya-foya. Akhirnya satu orang sudah teler, sudah berjalan tidak bisa, pikirnya dompet gods toh. Siapa mau tolong angka ini 2 somabo? Saya minta kepada angka Papa Yun boleh angka don 2 somabo. Ini ilustrasi saja ya. Ini bukan sebenarnya ya. Boleh Papa Yun coba masuk ke depan. Tolong mereka sudah ini nggak bisa jalan, ini sudah mabuk ini ya. Satu Josto mungkin yang pakai hitam tuh yang agak banyak minum. Sudah sebab mabodon 2. Iya. Ini hanya ilustrasi saja ya. Orang yang hidup berfoya-foya, 2 pemuda yang hidup jatuh bangun di dalam dosa, mereka mabuk-mabukan. Terima kasih. Terima kasih Sek dan Jos. Kita beri tepuk tangan dulu, mereka anak-anak yang luar biasa. Ini hanya ilustrasi ya. Hidup berfoya-foya. Hidup dengan keinginan daging. Hidup menuruti hawa nafsu, minum minuman keras, mabuk-mabukan, main perempuan.
hidup berfoya-foya ya. Malam hari ini diingatkan kepada kita semua bahwa supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. So cukup banyak waktu. Tapi di luar sana ya, di sini tidak ada. Orang-orang di luar sana cukup banyak waktu. Mereka hanya habiskan berfoya-foya. Habiskan hidup dengan sesuai keinginan mereka, bukan kehendak Tuhan. Dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 17 berkata, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi poin 3 dikatakan miliki hati yang bijaksana. Mulai malam hari ini benar-benar kita harus miliki hati yang bijaksana. Kita jangan seperti orang bebal ya. Orang bebal itu sukar mengerti, tidak cepat menanggapi, bodoh, tidak mau mendengar, keras kepala. Ini orang bebal. Tapi orang arif yaitu bijaksana, cerdik, pandai, paham, dan mengerti. Ayat berikut. Dalam Mazmur 90 ayat 3, versi mudah dibaca. Engkau membawa manusia ke dunia ini dan mengubahnya menjadi debu kembali. Kayaknya kita mungkin ada saya yang terlewat sedikit ya, sorry ya. Yang filosofi yang makan dan minum ya. Minta maaf saya harus kembali lagi. Filosofi makan dan minum, besok kita akan mati, saya lewat. Saya mau ulang ya. Yaitu kita biasanya hanya fokus di makan dan minum. Kita tidak fokus kepada besok kita akan mati. Kita tidak menyadari betapa fananya hidup ini, betapa singkatnya hidup ini. Kalau orang Jawa itu makan tidak makan yang penting kumpul. Kalau orang Manado, kalau kumpul pasti makan. Bukan berarti saya melarang kumpul-kumpul kok makan-makan, bukan, saya juga jam makan. Tapi di sini kita fokus bukan hanya makan dan minum, bukan hanya kita berfokus kepada kehidupan yang di dunia ini yang bersifatnya sementara. Kita juga harus melakukan hal-hal yang bersifat bernilai kekekalan. Kita investasikan waktu kita untuk nilai-nilai kekekalan. Seperti juga care group leader, semua care group yang sudah mengunjungi panti asuhan, mereka benar-benar berbagi kasih. Itu juga mereka berbagi kasih, mereka sudah menginvestasikan waktu mereka untuk nilai-nilai kekekalan. Kita berikan tepuk tangan buat care group yang semuanya sudah berbagi kasih. Sekarang di ayat yang paling terakhir di dalam Mazmur 90 ayat 12 di dalam King James Version. Ini ayat terakhir. So teach us to number our days, that we may apply our heart into wisdom. Artinya hikmat ya. Kita harus menjalani kehidupan kita dengan penuh hikmat, dengan penuh kebijaksanaan, dengan hati yang bijaksana. Kita tidak akan menjalani kehidupan kita dengan sembrono, dengan asal-asalan. Jangan lagi sebentar orang semua masuk tahun baru. Baku-baku baejo, baku-baku maaf. Kalau ada yang baku kles, mesti baku baik. Sebentar baku plojo. Semua tahun baru kan, semua masuk tahun 2025. Jangan bawa-bawa lagi tuh masalah tahun 2024 ke tahun yang baru. Boleh, Tuhan tidak suka. Ilustrasi paling terakhir. Es batu. Saya ada es batu di rumah, tapi pastor bilang sudah jauh ribet nggak bawa es batu. Ilustrasi es batu. Umur kita itu seperti es batu. Dipakai atau tidak dipakai tetap mencair. Setiap kali kita ulang tahun, umur kita berkurang 1 tahun di muka bumi ini. Seperti es batu, dipakai atau tidak dipakai tetap akan mencair. Begitupun dengan umur manusia. Kalau anak-anak itu mereka akan hitung maju. Mau ulang tahun, oh sabar 1 tahun, oh semua 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun dan seterusnya. Tetapi kalau kita sudah di angka 40-an, 50-an, 60-an, 70-an,
kita harus hitung mundur ya. Umur kita, setiap kali kita ulang tahun, umur kita berkurang 1 tahun di muka bumi ini. Dan akhirnya kita tiba kepada yang namanya kematian. Kematian itu pasti. Hidup kita di dunia ini hanyalah sementara, seperti seorang musafir yang bepergian ke luar negeri. Satu saat dia akan kembali ke tanah air. Kewarganegaraan saudara dan saya adalah kerajaan sorga. Bumi ini kita hanya menumpang, kita hanya berkemah di bumi ini. Satu saat nanti kemah kita akan dibongkar. Satu saat nanti semua kita akan menutup mata. Makanya Tuhan ingatkan kita sebelum kita masuk tahun yang baru, kita benar-benar harus menghitung hari-hari hidup kita, menyadari betapa fananya hidup ini. Dan kita juga harus mengevaluasi, menilai kehidupan yang sudah kita jalani. Jangan lagi hidup dalam asal-asalan, hidup di dalam melakukan hal-hal kedagingan. Dan kita juga harus memiliki hati yang bijaksana.